Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas TA yang berjudul Perhitungan Perencanaan Produksi Roti dengan Metode Moving Average. Nah, di sini ada nama anggota kelompoknya. Yang pertama, Diki Prasetya, saya sendiri. Yang kedua, Anissa Husnul. Yang ketiga, Iqbal Prasetyo dari D3TI 3C. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada datanya dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2021. Nah, di sini kita akan mencari nilai perhitungan produksi roti dengan metode average pada bulan Januari 2022. Nah, di sini. Untuk data di sini kita sudah dibuat dengan cara dinamis, kita bisa mengubahnya seperti ini, sesuai yang kita inginkan. Nah, jika data sudah ada, kita bisa mengklik tombol di sini, yaitu cari data permintaan aktual. Nah, kita coba klik. Nah, di sini ada pembahasannya. Langkah pertama, yaitu mengidentifikasi pola historis dari data permintaan. Nah, sebelum melakukan perhitungan peramalan, kita harus menganalisa dan melihat terlebih dahulu pola data yang terbentuk dari permintaan aktual sebelumnya. Jenis pola data yang dibentuk akan menentukan metode peramalan yang digunakan. Nah, kemudian di langkah kedua, yaitu memilih model peramalan yang sesuai dengan pola data historis permintaan. Nah, karena pola data historis yang dibentuk tidak mengalami kenaikan secara berkelanjutan, maka kita tidak menggunakan metode analisis trend line. Data terlihat cenderung stabil dan kita akan membantu menyelesaikan permasalahan Ibu Anissa dengan model moving average periode 4 dan periode 5. Nah, kemudian langkah ketiga, melakukan analisa data dan menghitung peramalan berdasarkan model moving average. Nah, kemudian di sini kita lakukan perhitungan untuk mencari hasil ramalan berdasarkan moving average 4 periode dan 5 periode terhadap data aktual permintaan yang ada. Begitu seterusnya sampai bulan Januari. Nah, adapun tabel di bawah ini saya penulis menjelaskan perhitungan moving average secara manual. Nah, di dalam model moving average 4 periode atau 4 bulan, maka menjumlahkan selama 4 bulan berturut-turut kemudian dibagi dengan 4. Nah, dan untuk model moving average 5 bulan, maka menjumlahkan selama 5 bulan kemudian dibagi dengan 5. Nah, di sini bulan kita aliaskan menjadi T, kemudian permintaan aktual A, moving average 4 bulan, dialiaskan menjadi FTMA4. Kemudian di sini moving average 5 dialiaskan menjadi FTMA5. Nah, kemudian data diperoleh segini. Ada tabel ini. Nah, di sini ada data moving average 4 bulan. Nah, data moving average 4 bulan yaitu data yang diambil dari bulan Januari hingga bulan keempat, kemudian dibagi 4. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian berlanjut dari data Februari sampai ke data bulan Mei, kemudian dibagi 4 lagi, kemudian jadi 80 dan seterusnya. Kemudian moving average 5 bulan yaitu dimulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Mei.
kemudian dibagi 5 maka mendapatkan nilai 84. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan menggunakan metode analisis trendline, data terlihat cenderung stabil dan kita akan membantu menyelesaikan permasalahan Ibu Anissa dengan model moving average 4 dan 5 periode. Nah, kemudian di sini ada langkah keempat, yaitu memilih model peramalan yang tepat berdasarkan MAD, mean absolute deviation terkecil. Nah, kemudian di sini ada keterangan dari tabel di atas, langkah selanjutnya di dalam menghitung mean absolute deviation atau MAD dengan menambahkan kolom di sebelah kanan kolom hasil ramalan moving average 4 bulan dengan kolom absolute deviation 4 bulan. Di sebelah kanan moving average 5 bulan dengan kolom absolute deviation 5 bulan. Nah, kemudian tabel di bawah untuk cara menghitung mean absolute deviation. Nah, kemudian ada keterangan untuk mencari nilai absolute deviation dengan cara melakukan perhitungan permintaan aktual dikurangi dengan FT, MA, hasil peramalan, namun dengan menjadikan nilainya menjadi absolut. Nah, jadi nilai absolut itu tidak ada yang minus atau negatif. Kemudian keterangan kedua, dalam mencari nilai MAD yang terkecil dengan metode moving average, yaitu dengan melakukan pengurangan antara nilai permintaan aktual dengan permintaan aktual, kemudian menjumlahkan semuanya dan dibagi dengan banyak periode yang ada. Untuk lebih jelasnya, saudara bisa dilihat pada tabel bawah ini. Nah, jadi nilainya kita dapat seperti ini. Nilai MAD dari periode 4 yaitu absolute deviation periode 4 yaitu 4,9 sekian. Dan MAD dari absolute deviation untuk MA5 yaitu 4,6. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan nilai perhitungan mean absolute deviation untuk moving average 5 bulan lebih disukai karena mempunyai nilai mean absolute deviation lebih kecil dari mean absolute deviation untuk moving average 4 periode. Nah, kemudian di bawah ada langkah kelima, yaitu langkah terakhir. Nah, yaitu memeriksa keandalan model peramalan yang dipilih berdasarkan peta kontrol tracking signal atau sinyal. Untuk mengetahui sejauh mana kehandalan model peramalan yang dipilih, maka menggunakan metode peta kontrol tracking signal. Nah, langkah-langkah dalam menghitung tracking signal moving average 5 bulan sebagai berikut. Nah, untuk kolom moving average berurutan kolom periode berurutan mulai dari periode pertama sampai periode ke-8. Nah, ini. Jadi untuk nilai yang ada di sini diambil dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Nah, kemudian di bawahnya ada kolom forecast berasal dari perhitungan moving average 5 bulan pada tabel sebelumnya. Nah, ini berasal dari sini. Dari tabel pertama dari langkah ketiga di sini. Kemudian ada kolom aktual atau ini berasal dari permintaan aktual yang ada mulai dari bulan ke-6 Juni sampai bulan ke-12 Desember. Ini. Dari Juni
sampai Desember ini. Nah, kemudian ada kolom keempat atau kolom error berisi dari pengurangan kolom aktual dengan kolom for is. Nah, jadi kolom aktual ini dikurangin for is. Nah, kemudian di sini ada sisanya gitu. Nah, dan begitupun selanjutnya pada periode 2 juga sama kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke kolom 5 atau kolom RSVE diperoleh dari kumulatif atau penjumlahan kolom error. Nah, di sini. Jadi penjumlahan tersebut seperti ini nih. Jadi kalau kolom pertama kita tulisnya 4, kemudian pada kolom kedua ini 4 ditambah 2,4 jadi 6,4. Nah, kemudian kita lanjut 6,4 ditambah 5,4. Nah, jadi nilainya 11,8 dan seterusnya seperti itu sampai kolom ke-7 atau sampai periode ke-7. Nah, kemudian di sini ada kolom ke-6 atau kolom absolute error diperoleh dengan mengabsolutkan nilai pada kolom error. Yang dimaksud dengan mengabsolutkan seperti tadi yaitu nilainya tidak ada yang negatif karena absolute itu nilainya positif semua. Nah, jadi seperti ini perbedaannya nih. Ini di sini 4, nah di sini 4 karena nilainya positif. Nah, kemudian kita cari yang nilainya negatif. Nah, di sini ada negatif 0,2. Nah, kemudian kita absolutkan menjadi 0,2-nya aja, tidak ada nilai negatifnya. Kemudian kita lanjut ke kolom ke-7 atau kolom kumulatif absolute error. Berisi dari kumulatif penjumlahan nilai kolom absolute error. Nah, jadi nilai kolom ke-7 kita dapat dari nilai penjumlahan. Nah, di sini 4, ini di sini ada baris ke-1 atau periode ke-1, ditulisnya 4 saja. Kemudian untuk baris kedua atau periode kedua, nah kita tambahkan 4 ditambah 2,4 jadi 6,4. Kemudian selanjutnya 6,4 ditambah 5,4 jadi 11,8 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke kolom 8 atau kolom MAD berasal dari pembagian kolom kumulatif absolute error dengan kolom periode. Nah, kumulatif error, kumulatif absolute error berarti ini dibagi dengan kolom periode ini. Nah, jadi kita melakukan pembagian antara kolom ke-7 dan kolom ke-1. Nah, di sini ada kolom ke-7-nya bernilai 4, kemudian dibagi dengan 1, maka hasilnya 4. Nah, kemudian pada baris kedua ada kolom ke-7-nya bernilai 6,4, kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya 3,2, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada kolom ke-9 atau kolom tracking signal. Nah, diperoleh dari pembagian kolom RSV, ini kolom RSV dengan kolom MAD. Kolom MAD, nah di sini. Berarti kolom, nah jadi kita melakukan pembagian antara kolom 5 kemudian dibagi dengan kolom 8. Nah,
Nah, di sini pada periode 1 atau baris ke-1 di kolom 5 nilainya 4, kemudian dibagi dengan 4 tambah dengan 1, kemudian di baris kedua nilainya ada 6,4 dibagi 3,2 maka hasilnya 2 dan seterusnya. Maka diperoleh nilai seperti ini. Nah, kemudian nilai ini diperhitungkan lagi. Nah, dari perhitungan di atas, kita akan membuat peta kontrol tracking signal, di mana dalam sebaran peta kontrol tracking signal terlihat di bawah nilai bergerak tidak melebihi dari kurang lebih 4. Sehingga permintaan Ibu Sabrina pada di bulan Januari 2022 sebesar 94 roti. Nah, bisa digunakan untuk perhitungan perencanaan produksi roti. Nah, di sini ada tampilan diagramnya seperti ini. Nah, karena datanya saya sudah berbentuk dinamis, maka nilai yang ada pada di bawah bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, kemudian kita melakukan cari data atau klik tombol ini lagi, maka data yang di bawah akan berubah seperti ini. Kita lakukan lagi, kita klik lagi. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, kita coba lakukan perubahan lagi. Kita klik ini lagi. Nah, maka data diperoleh seperti ini. Ini data berubah karena nilainya udah saya ubah pada tabel atau datanya. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.